Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Penggerak. Perkenalkan, nama saya Rahmati Tilarasati. Saya CGP Angkatan 11 dari Jakarta Selatan. Kali ini saya akan melaksanakan tindakan pra-observasi untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu melaksanakan coaching bersama rekan sejawat dalam supervisi akademik. Pada siang hari ini saya bersama dengan rekan sejawat saya, Putri Utami Dewi dari SDN Jagakarsa 02. Assalamualaikum Putri Utami Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil Bu Tami saja ya, Ya, seperti biasanya. Ya, Baik Bu jelas. Tami, besok kita akan melaksanakan observasi dalam kegiatan supervisi akademik. Ya. Baik Bu Tami, untuk kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Kegiatan ini nanti kita akan dalam rangka mempersiapkan kegiatan observasi untuk esok hari seperti itu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan kepada Bu Tami, dan Bu Tami bisa jawab sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan. Tujuan dari kegiatan pra-observasi ini adalah agar Bu Tami lebih siap dan lebih efektif dalam melaksanakan supervisi pembelajaran esok hari. Baik, Bu Laras. Baik, langsung saja pertanyaannya Bu Tami ya. Iya. Ya. Jadi Bu Tami, apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Tami ambil untuk supervisi akademik besok? Untuk kegiatan observasi yang akan saya lakukan di kelas, besok saya akan mengambil mata pelajaran IPAS pada materi ekosistem dengan tema rantai makanan. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan saya capai, insya Allah adalah menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan tersebut. Kemudian adapun juga tujuan yang ingin saya capai adalah bagaimana peserta didik dapat membuat suatu rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Berarti mata pelajaran yang akan diambil pada pembelajaran IPAS di kelas 5 Ya. dengan dua tujuan pembelajaran ya Bu Tami. Iya, benar. Baik, itu bagus Bu Tami. Baik, selanjutnya apa area pengembangan yang hendak dicapai pada pembelajaran besok? Adapun area pengembangan yang ingin saya capai adalah saya menekankan pada keterampilan peserta didik. Bagaimana cara peserta didik menganalisis makhluk-makhluk hidup yang masuk ke dalam yang mencakup pada rantai makanan di suatu ekosistem. Gitu. Jadi menekankan ke proses keterampilan siswanya. Berarti Bu Tami akan lebih mengembangkan cara analisis siswa, Iya. dan mengembangkan pembelajaran yang proses belajar siswa nanti di kelas mengenai rantai makanan. Terima kasih Bu Tami. Selanjutnya, apa strategi yang dipersiapkan untuk pembelajarannya? Strategi yang saya gunakan adalah strategi diferensiasi, pembelajaran diferensiasi, di mana diferensiasi yang saya ambil adalah dua, yaitu diferensiasi proses, kemudian ada pula diferensiasi konten. Untuk diferensiasi prosesnya saya menekankan ada 3, jadi anak itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Ada kelompok audio, kemudian ada kelompok visual, kemudian ada kelompok kinestetik. Untuk diferensiasi kontennya sendiri itu menekankan pada kegiatan-kegiatan yang akan diberikan kepada setiap peserta didik berdasarkan dengan gaya belajarnya gitu. Jadi untuk yang audio saya akan memberikan nyanyian terkait Kontennya, kontennya nyanyian terkait dengan rantai makanan. Kemudian dari nyanyian tersebut anak disuruh untuk menganalisis kembali. Nah, yang kedua, kalau melalui visual, saya menggunakan media interaktif, video interaktif, menggunakan kuisis. Kemudian yang ketiga, kinestetik, anak-anak diminta untuk bermain peran bagaimana cara menjadi makhluk
makhluk hidup pada suatu membentuk rantai makanan tersebut. Jadi bisa bergerak ya. Iya. Berarti Benar. jadi yang saya tangkap strategi yang dipersiapkan untuk pembelajarannya adalah pendekatan diferensiasi, Iya. yaitu pendekatan diferensiasi gaya belajar, Iya. itu ya Bu Tami. Iya. Jadi ada audio, kinestetik dan visual, di mana dibedakan konten-konten dalam pembelajaran Dalam tersebut. pembelajaran, benar. Baik, terima kasih. Selanjutnya apa penilaian yang akan digunakan dalam kegiatan belajar esok hari? Penilaian yang saya ambil, yang pertama saya akan menggunakan rubrik observasi, observasi pengamatan selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah saya akan menggunakan tes formatif, tapi tes formatifnya agak berbeda karena di sini menggunakan games ular tangga. Gitu. Baik, ini berarti gamesnya itu secara gadget atau interaktif atau manual? Manual. Tertulis. Ya. Baik, sangat bagus. Alhamdulillah Bu Tami sepertinya sudah siap untuk melaksanakan supervisi besok. Jadi semoga saya dan Bu Tami bisa lancar melaksanakan tugasnya masing-masing. Amin. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan Bu Tami. Kita jumpa lagi esok hari. Baik, terima kasih Bu Laras. Baik, rekan sejawat, itu tadi kegiatan pra-observasi dalam coaching supervisi akademik yang telah saya laksanakan. Selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan observasi untuk besok hari bersama rekan sejawat saya Bu Tri Utami Dewi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semuanya bisa hadir hari ini. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk kami, Ibu minta tolong berdoa di depan. Pimpin doa. Siap, teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terus selesai. Tentang wabarakatuh. Pemberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami sudah membantu untuk memimpin doa hari ini. Sebelumnya, Ibu mau hari ini ada yang tidak hadir? Hari ini Radit tidak hadir karena sakit. Alhamdulillah ibunya juga sudah kasih tahu ke Ibu. Jadi hari ini Radit sedang periksa gigi. Sebelum memulai kegiatan pembelajarannya, Ibu mau mengulang terlebih dahulu. So, kita sudah belajar tentang ekosistem. Sebelumnya kita belajar ekosistem terbagi menjadi dua. Ada komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik itu terdiri dari lingkungan yang hidup. Kalau abiotik yang tidak hidup. Yang termasuk biotik
menggunakan handphone ketika belajar, hanya pada saat belajar. Kalau tidak dalam waktu jam belajar maka tidak dipergunakan. Kalau dalam kegiatan belajar ada yang menggunakan HP, konsekuensinya apa? Disita, dikembalikan, tapi yang harus ambil adalah orang tua. Oke. Nah, ini kita mulai terlihat. Ini ada lagu Rantai Makanan. Kalian ingat lagu Anak Kambing Saya? Mana di mana? Paham ya? Nadanya Anak Kambing Saya. Oke. Sama-sama ya. Mana di mana padi-padi saya? Oke ya. Mana di mana anak kambing saya? Nadanya ya. Mana di mana padi-padi saya? Sudah lihat di sini ada mana siapa yang menjadi konsumen? Konsumen ya. Konsumen, ayo. Ikut. Yang menjadi makanan. Padi, sumber makanannya adalah si padi. Sumber makanan merupakan bagian dari produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makan. Di sini ada berapa konsumen yang disebutkan? Ada 3. Konsumen yang pertama adalah tikus. Tikus dimakan konsumen kedua. Kemudian dimakan oleh ada 3 konsumen. Kemudian elangnya mati, diuraikan oleh dekomposer atau pengurai, yaitu jamur atau bakteri. Oke. Nah, ini sudah membagi menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama ada kelompok visual. Ada 1 kelompok visual, ada 2 kelompok kinestetik dan 2 kelompok audio. Nah, di sini kalian akan mendapatkan tugas yang berbeda-beda. Kelompok 1 nanti ibu akan kasih tugas dari video, mengamati video. Kemudian di kelompok visual nanti visual mengamati video. Kemudian di kelompok audio akan mendengarkan lagu. Kemudian di kelompok kinestetik akan main game tentang rantai makanan. Untuk sebelumnya materi pembelajarannya bisa kalian scan di sini ya, nanti bergilir ya. Boleh di-scan. 1 kelompok boleh di-scan dulu. Ini adalah LKPD yang akan kalian terima masing-masing kelompok. Ingat, dalam kelompok harus saling menghargai, saling bekerja sama satu sama lain. Apabila ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan kepada ibu guru.
membuat rantai makanan. Boleh dikerjakan. Guru boleh digunting, boleh digunting-gunting. Ya, apa ini nanti ditempel-tempelin di sini. Membuat rantai. Nggak apa-apa. Oh di. Kalian bisa susun rantai makanannya di sini. Kelompok mana yang sudah selesai? Oke, kelompok kecil sudah selesai. Mana? Kamu udah? Kelompok visual sudah, 1 sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 5. Oh ya, kelompok 3 sudah. Ya, sekarang halo. Kelompok 1 pertama, kedua kelompok 4, kelompok 3, tinggal kelompok 2 dan 5. Coba teman-teman, ibu minta 1 perwakilan kelompok maju ke depan. Kita cek dari kelompok visual. Ingat, ketika ada teman yang berbicara harus dengar.
dengan rantai makanan. Apa tadi rantai makanan? Proses makan dan dimakan yang secara berurutan dalam suatu ekosistem. Oke, siap ya? Nggak boleh main salah-salah. Yang lain, oke, kita ke bawah ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kamu mau pakai yang mana? Oke, siap ya. Untuk supaya adil ya, gambreng dulu kelompok mana yang lebih dulu. Lagi, nomor 1. Belum, udah ya? Belum. Oke, 1. Lagi. 2. 3. Oke. Yang pertama siapa? Siap ya? Mana? Semuanya ada dimulai. Ya, iya. Berapa? 2. Oke, jalan. Yang kedua.
yang dimakan yang hanya hidup secara berurutan dalam suatu ekosistem. Tadi ada yang termasuk konsumen. Ya, tadi yang termasuk konsumen adalah hewan. Ada hewan herbivora dan hewan karnivora. Biasanya dalam konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivora. Untuk konsumen tingkat 2 dan seterusnya adalah hewan karnivora. Nah, itu yang membedakan. Produsen adalah tumbuhan yang dapat menghasilkan tanaman. Oke, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan mengirimkan tes formatif melalui kuis. Boleh disiapkan? Silakan di-scan. Ya. Perwakilan kelompok aja boleh. Perwakilan kelompok di-share ke grup. Boleh. Halo. Nanti kuisisnya nanti Ibu report hasilnya bagaimana, sudah bagus atau belum. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Ibu ulangi lagi kembali. Kita sudah belajar tentang ekosistem. Di dalam ekosistem itu ada namanya proses makan dan dimakan yang disebut apa? Rantai makanan. Nanti untuk pertemuan berikutnya sudah dapat rantai makanan, kita akan membuat jaring-jaring makanan. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Harmini selaku PP CGP Angkatan 11. Selamat siang kepada rekan saya Bu Tri Utami Dewi, Guru SDN Jagakarsa 02. Perkenalkan, nama saya Rahmati Tilarasati. Saya adalah CGP Angkatan 11. Saat ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi dalam rangka coaching teman sejawat dalam supervisi akademik. Kami sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan kegiatan supervisi di kelas dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Tami. Bu Harmini, saya mohon izin untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi dalam rangka supervisi akademik. Apakah Bu Tami siap? Insya Allah siap, Bu. Ya. Baik Bu Tami, kita mulai kegiatan pasca observasi. Jadi pada kegiatan pasca observasi ini saya akan menyampaikan beberapa hal dan beberapa pertanyaan yang terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan atau Bu Tami praktekkan kemarin di kelas, dan saya sebagai observernya. Seperti itu ya Bu Tami. Ya, Bu. Pertanyaan yang pertama, saya bisa memulai dari apakah Bu Tami sudah bagaimana melaksanakan proses pembelajaran, apakah sudah sesuai rencana yang sudah Bu Tami susun? Terima kasih Bu Laras. Sebelumnya karena sudah mengikuti rangkaian kegiatan proses pembelajaran saya di kelas, menjadi supervisor saya di kelas, ini pengalaman baru juga untuk saya dalam kegiatan ini. Nah, untuk kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya merasa saya sudah melakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah direncanakan pada modul pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana dalam kegiatan pembelajaran tersebut saya membagi kegiatan pembelajaran tersebut ke dalam beberapa kelompok. Nah, sesuai dengan pembelajaran diferensiasi, ada kelompok audiovisual, ada kinestetik, kemudian ada bagian kelompok yang visual. Di situ saya ikuti sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, gitu Bu Laras. Ya, baik, berarti menurut Bu Tami sudah melaksanakan proses pembelajaran
seperti sesuai yang sudah direncanakan pada modul ajarnya. Ya. Selanjutnya, apakah Bu Tami merasa ada hambatan selama melaksanakan pembelajaran kemarin? Hambatan tentunya pasti ada ya Bu Laras. Kemarin kebetulan di awal pembelajaran ini kan karena pengalaman baru juga untuk saya. Jadi hambatan saya yang pertama adalah saya kurang dalam manajemen waktunya. Di sini saya kurang mempersiapkan media pembelajarannya. Contohnya speakernya bukan, saya kemarin ada terkendala dalam menggunakan speakernya, jadi menghambat kegiatan pembelajaran yang tentunya akan mempengaruhi dari tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah dalam kegiatan ini kan karena di kelompok-kelompokan kan, berdiferensiasi. Nah, ada beberapa kelompok, ada beberapa peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan proses pembelajaran tersebut. Jadi kurang mampu untuk mengungkapkan pertanyaan, terus kurang mampu menguasai, maksudnya mengungkapkan ide seperti itu. Itu aja sih Bu Laras menurut saya. Menurut Bu Tami, dari pembelajaran kemarin ada 2 hambatan ya, yaitu persiapan dan mungkin keaktifan siswa hanya yang itu saja, seperti itu. Bu Tami, dari hambatan tersebut pastinya kita juga terpikir, apakah sudah terpikirkan solusinya untuk mengatasi hambatan yang kemarin sempat dirasakan seperti itu? Sudah, alhamdulillah solusinya menurut saya di sini saya harus lebih pagi lagi dalam persiapannya lebih luar biasa, lebih awal, mengkoreksi seperti kayak medianya, infokusnya, antara infokus dengan laptop sudah terhubung atau belum, dengan speaker sudah terhubung atau belum. Nah, itu yang di awalnya. Nah, terkait dengan proses pembelajaran itu sendiri, saya rasa saya perlu memberikan stimulus kepada beberapa siswa yang memang ternyata siswa tersebut membutuhkan, harus dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu, agar mereka juga ikut serta dalam kegiatan pembelajaran dan mampu mengungkapkan ide-ide yang ada di dalam diri mereka sendiri gitu. Nah, bagus sekali solusi yang Bu Tami tadi sampaikan. Kemudian kira-kira apakah tindak lanjut tersebut gambarannya dapat dilaksanakan mulai kapan atau bisa secepatnya dilaksanakan seperti itu? Tentunya dari kegiatan observasi ini pastinya akan menjadi pelajaran saya ke depannya, dan akan menjadi untuk besok hari ketika saya melakukan kegiatan pembelajarannya, saya harus mempersiapkan segala sesuatunya lebih baik lagi. Jadi bisa saya mulai esok hari gitu. Oh iya. Baik Bu Tami, tadi sudah menyampaikan hambatan, kemudian solusi dari hambatan yang Bu Tami rasakan, kemudian juga Bu Tami sudah ada gambaran untuk melaksanakan tindak lanjut dari perbaikan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan ke depannya. Itu ya Bu Tami ya. Nah, Bu Tami, saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal yang menurut pengamatan saya sebagai observer ketika Bu Tami mengajar di kelas. Apa Bu Tami bersedia? Boleh Bu Laras, tentunya itu akan menjadi masukan juga kepada saya agar dalam proses-proses pembelajaran berikutnya saya dapat memperbaiki diri saya. Ya, jadi begini Bu Tami, saya setuju tadi Bu Tami sempat menyampaikan bahwa mungkin ada kendala dalam hal teknis ya, walaupun teknis, namun persiapan segala peralatan itu juga perlu dipersiapkan dengan matang ya Bu Tami ya. Jadi walaupun dari segi peralatan tapi bisa menjadi kendala dalam pembelajaran, mungkin akan menyita waktu kita terlalu banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat setuju tadi Bu Tami sudah mengemukakan solusi dari yang kita pikir sebagai hambatan, bahwa yang memiliki ide hanya siswa tertentu saja. Dan tadi Bu Tami juga sempat sampaikan bahwa mungkin ada kelompok-kelompok
kelompok tertentu yang akan ditunjuk. Maksudnya siswa-siswa yang memberikan ide jangan sampai hanya itu saja, dan keaktifan siswa untuk lebih dibangun lagi gitu ya. Dan saya sangat terinspirasi dengan pembelajaran yang Bu Tami laksanakan di kelas karena sudah sangat menyenangkan dan siswa itu aktif sekali karena Bu Tami menggunakan metode games ya Bu Tami. Ada ular tangga, kemudian ada memanfaatkan gadget juga ya, menggunakan kuis yang sangat menarik bagi siswa, dan itu sudah menerapkan teknologi terkini dan siswa saat ini pasti sangat menyukai apa yang Bu Tami laksanakan di kelas gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Tami yang sudah bersedia saya observasi pada pembelajarannya, dan terima kasih telah menginspirasi. Bagaimana menurut pendapat Bu Tami atas apa yang saya tadi sampaikan? Nah, terima kasih Bu Laras atas pendapatnya dan masukannya untuk saya. Itu sangat bermanfaat untuk saya agar ke depan proses-proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas dapat lebih baik lagi dan terus lebih baik lagi, dan dapat pula menginspirasi kepada teman-teman lainnya. Terima kasih Bu Laras atas masukannya. Ya. Baik, saya cukupkan kegiatan pasca observasi ini ya Bu Tami ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi teman-teman. Bu Hermin. Terima kasih Bu Laras dan Ibu sebagai rekan dari Bu Laras, luar biasa ya dari percakapannya bahwa Ibu sudah melakukan pembelajaran pada saat di kelas, dan Bu Laras mengamati dengan pra observasinya dan observasi. Saya lihat juga Ibu begitu mudah menjelaskan ya Bu ya, apalagi di kelas. Jadi saya penasaran sekali ingin melihat video pembelajaran seperti apa. Dan di sini juga Ibu mempunyai gambaran ya Bu tentang pembelajaran diferensiasi. Dan tentunya selain berbagi dengan rekan sejawat, itu pengembangan dengan komunitas praktisinya bagaimana Bu Laras? Untuk pengembangan dengan komunitas praktisi khususnya di sekolah kami, setiap hari Jumat itu kami ada kegiatan komunitas belajar, dan itu dalam forum itu kita bisa saling sharing dan bisa saling berbagi ilmu atas pengetahuan-pengetahuan yang didapat baik pelatihan di dalam maupun di luar sekolah gitu, termasuk sharing-sharing untuk masukan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Luar biasa ya. Jadi saya juga ingin lihat Bu videonya seperti apa observasi di kelasnya. Ya, ini Bu videonya. Ini saat melaksanakan games ular tangga Bu. Itu ya Bu Tami ya. Menurut Bu Tami sendiri pembelajaran diferensiasi ini seperti apa gitu? Gambaran dari Bu Tami tadi kan Ibu memberikan refleksi bahwa pembelajaran diferensiasi itu berpihak pada murid ya Bu ya, dengan ya tentunya pembelajaran yang memang sesuai ya. Untuk Bu Tami sendiri apakah ada tambahan bagaimana pembelajaran diferensiasi ini? Ini sebenarnya kan pembelajaran diferensiasi ini kita baru ya Bunda ya di kurikulum Merdeka ini. Saya sebelumnya kan kita hanya tahunya tuh PBL, PJBL. Nah ini kita dapat baru nih pembelajaran yang memang menekankan, mengutamakan kepada karakteristik siswa. Bagaimana siswa itu tidak mengharuskan dia itu harus bisa ke audio, ternyata dia hanya bisa di visual, tidak kita paksakan untuk mengikuti di bagian dia yang ke audio sebagai pendengar, atau mungkin dia pengetahuannya kurang, berarti kita harus dia masuk ke kelompok yang bagiannya di kinestetik, banyaknya di gerak kayak gitu. Nah di sini saya baru tahu ternyata kalau dalam pembelajaran itu baiknya
disesuaikan dengan kebutuhan dari siswa tersebut, di mana ada siswa-siswa yang lebih cenderung mungkin kecerdasannya lebih baik di pengetahuan, kita kelompokkan mereka di bagian pengetahuan. Kemudian ada pun siswa yang lebih baik di suka gerak, di kinestetik, kita masukkan dia ke kelompok kinestetik. Dan dalam pembelajarannya pun juga tidak satu cara ya. Kalau sebelumnya kan kita hanya satu cara nih, anaknya dijelaskan, nanti ternyata kita harus menerapkannya mungkin lebih PR-nya luar biasa, karena kinestetik nih kita akan menerapkannya kegiatannya seperti apa gitu, cara menemukan, mungkin saya kebetulan rantai makanan ya, tentang rantai makanan. Nah di audio visual ini nanti anak-anak itu harus bercerita nih gimana sih si ulet ini bisa dari tanaman dimakan sama ulet, dia lebih ke bercerita. Kalau yang pengetahuan mungkin udah tahu dia kalau dalam satu rantai makanan ada produsen, ada konsumen, ada pengurai, seperti itu mereka mungkin sudah mengetahui. Kalau di kinestetik, nah itu tadi saya coba di terakhirnya itu kita main game ular tangga, dan ternyata memang anak-anak sangat menarik di situ ya. Mungkin anak-anak di situ di akhir untuk ambil nilainya, anak-anak tertarik di main yang ular tangga itu gitu. Dan terakhirnya juga di penilaian akhirnya juga saya ambil pakai kuisis ya Bu Laras ya, untuk melihat memang ternyata pembelajaran saya ini tercapai atau tidak gitu, tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak. Jadi pengalaman baru sih Bunda. Luar biasa ya Bu ya. Terima kasih banyak juga kepada Bu Tami yang sudah mendampingi Bu Laras ya sebagai CGP memenuhi tugas di 2.3 coaching. Mudah-mudahan sukses terus Bu Laras Ya, amin. dan Bu Amin. Tami sukses juga dalam pembelajaran di kelasnya. Baik, saya akhiri Bu Laras. Ya, terima kasih. Itu tadi kegiatan pasca observasi dalam rangka supervisi akademik untuk melakukan coaching dengan rekan sejawat, yang mana saya didampingi oleh PP saya Ibu Harmini dan rekan sejawat saya Ibu Tri Utami Dewi dari SDN Jagakarsa 02. Sekian saya akhiri kegiatan pasca observasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.